Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam YIN Sultan Amai Gorontalo. Kami dari kelompok 5 pengantar ekonomi makro akan mempresentasikan tentang kontribusi sektor rumah tangga dan perusahaan dalam membentuk pendapatan nasional, yang merupakan tugas mata kuliah pengantar ekonomi makro yang diampu oleh Ibu Juniati Ismail. Perkenalkan, nama saya Wisnawati Mustafa selaku pemateri pertama yang akan mempresentasikan materi ini. Yang pertama, peranan perusahaan dan aktivitas investasi. Perlu kita ketahui bersama bahwa perusahaan merupakan organisasi usaha yang dibentuk untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, ada pun beberapa peran dari perusahaan. Tentunya yang pertama, memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Yang kedua, memanfaatkan faktor sumber daya alam dan manusia. Kemudian yang ketiga, berkontribusi terhadap pemasukan negara. Sedangkan aktivitas investasi adalah laporan keuangan yang memperlihatkan pengaruh aktivitas, kemudian aktivitas operasi pendanaannya, dan investasi perusahaan. Nah, ada pun beberapa investasi yang ada di Indonesia antara lainnya, yaitu yang pertama saham, yang kedua deposito, yang ketiga obligasi, yang keempat investasi properti, dan yang terakhir emas. Banyak teman-teman yang belum tahu apa itu investasi. Jadi investasi itu adalah upaya penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi investasi, tentunya yang pertama itu tingkat suku bunga, yang kedua tingkat inflasi, yang ketiga tingkat pendapatan nasional, yang keempat pengaruh infrastruktur, dan yang terakhir keuntungan yang akan diperoleh. Baik, itulah pemaparan materi dari saya selaku pemateri pertama, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya Kevin Lahia. Perkenalkan, nama saya Kevlin Lahia. Saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya Wisnawati Mustafa. Kriteria mengevaluasi suatu investasi. Cash flow. Karena hanya kaslah yang dipakai perusahaan, bukan pendapatan baik untuk investasi kembali maupun membayar dividen. 2. Konsep nilai waktu dari uang. Untuk mempunyai nilai terhadap waktu dan besar nilai itu sangat tergantung kapan uang diterima. Konsep ini berkaitan dengan bunga. Metode untuk mengevaluasi suatu investasi. Beberapa metode yang dapat dipergunakan untuk menganalisis kelayakan investasi diantaranya. 1. Net present value. 2. Annual equivalent. 3. Internal rate of return. 4. Benefit cash ratio. 5. Payback period. Keseimbangan pendapatan nasional jika rumah tangga dan perusahaan terlibat dalam suatu perekonomian. Dalam analisis keseimbangan ekonomi dua sektor, maka pendapatan nasional akan dipengaruhi oleh dua faktor, konsumsi C dan tabungan S. Dalam perekonomian yang sederhana, bahwa pendapatan yang diperoleh digunakan untuk konsumsi dan sisanya ditabung. Dalam persamaan matematis, maka dapat ditulis sebagai Y sama dengan C tambah S. Konsumsi dan investasi sementara itu dalam rumah tangga, perusahaan, tabungan digunakan untuk investasi, sehingga dapat ditulis dalam persamaan Y sama dengan C tambah 1. Baiklah, itulah hasil pemaparan materi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.